Saudara, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas di tengah upaya diplomatik yang masih berlangsung. Saling serang dan aksi balasan di kawasan Teluk menunjukkan jalan menuju perdamaian masih penuh tantangan. Meski kedua pihak dikabarkan tetap membuka ruang negosiasi. Sinyal perdamaian di Timur Tengah berkabut tebal untuk menuju titik terang perdamaian. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap situs radar pengintaian pantai milik Iran di Pulau Sirik dan Qasim yang berada di dekat Selat Hormuz. Sebagai respon atas serangan tersebut, Garda Revolusi Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain, serta memblokade 4 kapal tanker yang mencoba melintas tanpa izin di Selat Hormuz. Saling serang tersebut menunjukkan perang antara AS dan Iran masih berkecamuk di kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, konflik yang melibatkan Iran saat ini bukan perang besar, melainkan hanya sebuah latihan yang menurutnya akan segera berakhir. Trump bilang penyelesaian bisa dicapai melalui kesepakatan diplomatik maupun langkah yang lebih keras. And this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war. But it's a military conflict. It's a practice. And we'll go pretty quickly because I have to get back to fighting a war in Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, meminta rakyat Iran untuk berdiri teguh dan bersatu menghadapi skema perang hibrida oleh Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba menyampaikan pesan tersebut melalui perwakilannya, Muhammad Javad Haj Ali Akbari. Mojtaba memperingatkan bahwa AS dan Israel sedang mengejar perang hibrida untuk melemahkan ketahanan publik dan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خنثی نمایند. Pakar Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso bilang, serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu untuk berperang, sekaligus juga menunjukkan peringatan kepada negara-negara Timur Tengah lain yang berpihak kepada Amerika Serikat. Jika memang dalam proses gencatan senjata ini Iran masih diserang oleh pihak Amerika Serikat dalam hal ini, Iran tentu tidak segan-segan untuk kemudian menyerang pihak-pihak yang juga ikut mensupport Amerika di situ. Jadi saya kira ini juga memberikan satu efek yang cukup istilahnya bukan membuat takut, tapi juga membuat waspada bahwa kita bisa loh kemudian membuat perang ini menjadi eskalasi lagi, menjadi sesuatu yang merugikan kawasan lagi kalau Amerika ini tidak kalian stop juga. Kalau Amerika Serikat yang kemudian juga berada di wilayah Timur Tengah ini atau negara-negara Teluk dan juga negara Timur Tengah pada umumnya ini tidak mengambil sikap untuk mendorong Amerika supaya stop dulu. Meski situasi kian memanas, Amerika Serikat dan Iran masih menjalani negosiasi guna mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu. Iran menyatakan komunikasi tetap terbuka, tapi AS harus berjanji memastikan serangan Israel ke Lebanon dan Gaza berhenti agar negosiasi jalan kembali. Di sisi lain, saudara, serangan udara Israel di Lebanon Selatan menewaskan 9 orang termasuk 3 anggota militer Lebanon. Serangan terjadi beberapa hari setelah tercapainya gencatan senjata baru. 6 warga tewas dan 4 lainnya terluka saat serangan menghantam permukiman di desa Saksakiyah. Rekaman di lokasi menunjukkan kerusakan parah pada rumah warga dan kendaraan. Serangan terpisah juga menewaskan 3 personel militer Lebanon. Pemerintah Lebanon mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara. فلقينا الشهداء بالارض لا في سلاح ولا في عندنا صواريخ ولا في شيء بيت مدني مثل ما قلنا بنرجع بنقول انه هذا استهداف عدو غاشم وعلى رئيس دولتنا اللي عم يفاوض بمين عم يفاوض باسمه فلانت فلتكن اذا بتحب شعبك
فانصر ما تفاوض مفاوض غير مباشر ما بدنا اياها المفاوضات لانه المفاوضات كانت فاشله. Sementara di Palestina, serangan Israel di jalur Gaza menyebabkan sedikitnya 4 warga Palestina tewas setelah sebuah kendaraan di wilayah barat kota Gaza menjadi sasaran serangan. Ini terjadi hanya beberapa jam setelah serangan udara lainnya menyebabkan 5 orang tewas di kota Khan Yunis, selatan Gaza. Militer Israel belum memberikan keterangan terkait kedua serangan itu, namun sebelumnya menyatakan akan menargetkan kelompok bersenjata. Korban jiwa terbaru ini menambah daftar kematian di Gaza sejak berlakunya kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas. Meski intensitas pertempuran menurun, ketegangan masih terus berlangsung dengan serangan dan baku tembak yang terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah jalur Gaza. Krisis sanitasi pun membayangi kehidupan warga Palestina yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di jalur Gaza. Minimnya akses sanitasi yang layak memaksa banyak keluarga membangun toilet darurat di tengah kondisi lingkungan yang kumuh dan risiko penyebaran penyakit yang terus meningkat. Di tengah kawasan tenda pengungsi di jalur Gaza, warga Palestina hidup dengan akses sanitasi yang sangat terbatas sejak kehilangan tempat tinggal akibat perang. Seorang ayah membangun toilet darurat untuk keluarganya dengan peralatan seadanya, mulai dari lubang galian di tanah hingga ember bekas dan dudukan toilet yang sudah usang. Lokasi toilet yang berada dekat area tidur dan tempat menyiapkan makanan menimbulkan bau menyengat serta menjadi tempat berkembangnya lalat dan nyamuk. هذه يعني إيجارة وهذه أبسط الحقوق يعني كمان أهم من الأكل والشرب. قصة الحمام إنها تنعمل أحسن كمان من الأكل والشرب لأنه إحنا شايفين البراغيث تداب الدنيا البعوض الهسهس الريحة بتفوع على الواحد ويعني الواحد يعني بده إشي نظيف يعني الواحد هذا من حقوقه إنه يعمل حمام نظيف وإنه يقدر يدخله. Di kamp-kamp pengungsi di seluruh Gaza, banyak keluarga terpaksa membangun toilet sendiri atau berbagi toilet sederhana dengan keluarga lain karena tidak tersedianya fasilitas sanitasi yang memadai. Akibatnya, antrean panjang di toilet umum menjadi pengalaman sehari-hari di tengah lingkungan yang dipenuhi genangan limbah dan risiko penyebaran penyakit. Sejumlah lembaga kemanusiaan telah menyalurkan bantuan sanitasi, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan banyaknya keluarga yang tinggal di kamp-kamp pengungsi. Hingga kini, ketidakpastian proses rekonstruksi dan pembatasan masuknya material pembangunan membuat banyak warga terus bertahan dengan fasilitas darurat yang mereka bangun sendiri. Dudukan toilet porselen harganya 1.700 hingga 2.000 shekel atau sekitar 10 juta hingga 12 juta rupiah. Ini di luar jangkauan sebagian besar keluarga. لا في كراسي فرنجية ولا يعني كله شغل يدوي بسمنت وشوية حاجات بدائية حتى الاسمنت مش متوفر والكرسي الفرنجي اليوم سعره 1700 شيكل ما يعادل $700 بدون أي كماليات ولا معاه شطاف ولا معاه حاجة فاضطرينا بشوية اسمنت وشوية جورة فحرناها وعشان خاطر الصغار ومفيش يعني إمكانية إن الواحد يجيب بالمبلغ هذا كرسي فرنجي وما لحقتش أجيبه معي من رفح وانهدت الدار طبعا في رفح. حمام يعني حمام أنت بتخشه بمزلة وبمهانة وتعب وهيك مهموم إنك داخل حمام زي هذا بتعاني منه يعني أنت مش لاقي مية تشطف مش لاقي حاجات يعني وسائل يعني بديل إنك إحنا نرتاح أما والله العظيم تعب ومعاناة ما يعلم فيها الله. Keterbatasan fasilitas memaksa banyak warga Palestina berimprovisasi untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar dengan memanfaatkan kursi, ember bekas, hingga material sederhana sebagai toilet darurat. Ini dilakukan karena mereka tidak mampu membeli fasilitas yang lebih layak. Kondisi sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses air bersih menambah beban kehidupan para pengungsi, terutama anak-anak yang harus tumbuh di tengah lingkungan yang rentan terhadap penyakit.
Saudara, saat gempa berkekuatan 7,7 mengguncang Sulawesi Utara, pasien di rumah sakit panik. Dibantu tenaga medis, para pasien ini dievakuasi sementara ke lobi rumah sakit. Usai jeda, di Sapa Indonesia Siang.